Oke, sahabat petani porang dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Berdasarkan hasil pembongkaran umbi yang saya lakukan kemarin ya, umbi porang dari bibit katak satu musim yang isian kira-kira 150 sampai dengan 200 biji per kilogramnya. Hasilnya ya tidak terlalu menggembirakan, tapi juga tidak mengecewakan sekali. Karena ada yang mencapai 500 gram ke atas juga ada, dan bahkan ada yang 1600 gram. Tetapi masih banyak juga yang kecil-kecil ya. Nah, belajar dari pengalaman itu, apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan di dalam berbudidaya porang itu sendiri. Dan salah satu kemarin yang saya lihat adalah pada saat pembongkaran, padahal baru beberapa hari atau mungkin 10 hari, 15 hari belum ada hujan, tanahnya sudah mulai keras sekali. Nah, mungkin faktor kegemburan tanah itu adalah salah satu, di samping juga kesuburan tanah itu sendiri. Nah teman-teman, apa-apa saja yang kita perlu perhatikan di dalam berbudidaya porang untuk di musim depan. Mungkin ini adalah sedikit pengetahuan saya tentang budidaya porang. Yang pertama adalah pengolahan lahan, di mana pengolahan lahan itu adalah bagian dari kegemburan dan kesuburan tanah juga, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah musim tanamnya, itu penting sekali. Kemudian yang keempat adalah jarak tanam, itu tergantung dari pilihan bibit yang kita tentukan. Kemudian adalah proses pertumbuhan, perkembangan atau daripada porang itu kita perlu pahami, sehingga itu sangat erat kaitannya dengan pemupukan. Kapan saatnya kita melakukan pemupukan, kemudian pupuk apa yang kita pergunakan, dosisnya berapa, itu erat kaitannya dengan proses pertumbuhan daripada porang itu sendiri. Kemudian pembersihan atau perawatan, karena pemberian pupuk yang cukup juga tidak akan menjamin apabila nutrisi yang ada di dalam tanah itu akan dibagi, atau tumbuhan porang itu akan berbagi dengan gulma. Jadi gulma itu perlu dibersihkan sehingga tidak ada tanaman lain yang ikut menyerap daripada pupuk itu sendiri. Nah kemudian selanjutnya adalah penting kita perhatikan juga adalah di mana kita menanam porang itu, di lahan seperti apa, apakah di darat, apakah datar, tempatnya datar ataukah miring ataukah terasering, itu juga cukup menentukan. Di samping itu juga apakah kita menanam di dataran rendah, di dataran tinggi atau pegunungan, atau di tempat yang cukup ideal ketinggiannya 100 sampai 700. Nah kemudian yang selanjutnya adalah apakah kita menanam porang itu di lahan terbuka atau di bawah naungan atau di bawah tegakan, itu juga perlu kita perhatikan. Nah mungkin itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan dan perlu kita perhatikan di dalam berbudidaya porang. Mungkin teman-teman para senior yang sudah lama bergelut di dunia budidaya porang, saya harapkan sekali kritik, saran dan masukannya. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan untuk kemajuan dan kesuksesan petani porang di seluruh Nusantara. Nah masing-masing poin yang saya sampaikan tadi saya akan coba pada konten video saya yang berikutnya. Saya akan bahas satu persatu secara mendetail dan untuk kali ini saya akan mencoba satu poin adalah tentang pengolahan tanahnya. Yang pertama sudah barang tentu kita melakukan pembersihan lahan. Nah selanjutnya setelah lahannya bersih, barulah kita melakukan penggemburan tanah. Ini menjadi sangat penting karena komoditas yang kita kembangkan atau budidayakan dari porang itu adalah umbinya. Jadi porang itu adalah sejenis umbi-umbian yang mana umbi itu berada di dalam tanah. Untuk bisa membesar secara maksimal, di samping kesuburan tanah juga perlu
kegemburan tanah atau tanahnya itu harus gembur. Nah kemudian barulah kita membuat gulutan. Saya secara pribadi, gulutan ini adalah suatu kewajiban karena gulutan dapat melindungi umbi dari genangan air. Umbi apapun tidak baik terendam di dalam air, apalagi kita ketahui bahwa masa tumbuh porang itu adalah di musim hujan. Dengan tergenang air, umbi apapun itu akan berisiko sangat tinggi untuk terjadi pembusukan kalau dia terendam dalam air dalam jangka waktu yang lama. Walaupun sebenarnya umbi itu membutuhkan air, tapi hanya kelembaban tertentu saja. Jarak gulutan itu sangat relatif ya, tergantung dari lahan yang akan kita pergunakan untuk berbudidaya porang. Itu kalau di lahan yang datar dengan di lahan yang miring atau terasering itu akan berbeda jarak lebar gulutannya, jarak gulutannya. Jadi pada intinya itu menyesuaikan ya, tidak harus sekian atau sekian, jadi relatif gitu. Kondisi tanah juga perlu kita perhatikan karena di masing-masing tempat kondisi tanah itu berbeda-beda. Ada yang tanahnya berpasir, tanah lempung, tanah keras, mungkin karena sudah terlalu sering mempergunakan pupuk kimia jadi tanahnya agak keras. Bagaimana kita memperbaiki struktur tanah itu agar menjadi gembur? Maka perlu kita tambahkan pupuk kompos ya, yang berasal dari daun-daunan ataupun kotoran hewan yang sudah difermentasi, ditambahkan dengan kokopit ataupun serbuk gergaji itu yang sudah difermentasi kemudian dicampur, itu akan membantu penggemburan tanah itu sendiri. Nah sahabat petani porang, media tanam atau tanah itu adalah sumber nutrisinya tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi jangan lupa bahwa tanah itu atau media tanam itu juga adalah sumber penyakit, di mana di dalam tanah itu banyak mikroorganisme jahat seperti jamur, bakteri, dan sebagainya. Di samping itu juga keasaman tanah atau pH tanah itu harus dijaga juga agar steril. Di samping steril, pH juga perlu dijaga. Nah bagaimana caranya untuk menjaga pH tanah itu? Perlu kita kasih dolomit dulu ya, atau kapur pertanian. Kemudian untuk mensterilkan tanah dari bakteri, dari jamur dan sebagainya, itu perlu kita sterilisasi dengan menyemprotkan biopestisida atau yang lainnya juga bisa. Yang penting media tanam kita itu steril dulu, barulah kita nantinya menambahkan nutrisi seperti pupuk, baik itu pupuk organik padat maupun yang cair dan sebagainya, sehingga media tanam kita itu betul-betul steril dan subur ya. Barulah kemudian nantinya kita melakukan penanaman. Oke sahabat petani porang, mungkin itulah kira-kira beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita berbudidaya porang, dan mudah-mudahan saja ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi para pemula. Mari kita berbagi informasi, pengetahuan untuk kemajuan dan kesuksesan petani porang di seluruh Nusantara. Sampai ketemu di konten berikutnya tentang pemilihan bibit. Sampai jumpa, salam sukses.